Kau yang bertahta, Kau yang bertahta. Oh. Ajari kami Tuhan, ajari kami Tuhan. Rendam kami dalam kasih-Mu Tuhan. Kami mau memulai semuanya, Tuhan Roh Kudus bergerak di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, biar Engkau yang bertahta dan pengudusan yang daripada-Mu Tuhan mengalir tengah-tengah kami. Dari tempat ini sampai radius seluas-luasnya dalam nama Tuhan Yesus. Kuasai Tuhan, kuasai Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan, Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu mengatakan, tinggikan mengatasi bumi. Oh, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Oh, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa ku rindu menyatakan, oh tinggikan
mengatasi bumi. Oh, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari katakan tinggikan, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi. Mari kita bangkit berdiri dan tinggikan namanya. Oh, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Oh, tinggikan mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Oh,
Kami agungkan nama-Mu, Yesusku. Hanya bagi-Mu be lifted higher, higher, be lifted. Jesus, you be lifted. Be lifted high, Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, be lifted higher. Oh, let our King be lifted high. Oh, Hosanna, Hosanna. Let our King be lifted high. Hosanna, Hosanna. Let our King Hosanna, Hosanna, Hosanna. In the highest. Let our King be lifted high. Hosanna. Sing it again. Hosanna. In the highest. Let our Hosanna be lifted high. Jesus, you be lifted. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Oh, Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted. Oh, Jesus, you be lifted high. Be lifted.
lifted up. Let our King be lifted up. Lifted up. Oh, sebab hanya bagimu, Yesusku, kami naikkan pengagungan kami, kekaguman kami akan Engkau. Kau indah, kau mulia, kau indah, kau indah, Yesusku, Yesusku. We are nothing without you, Lord. We are nothing without you, Lord. Tuhan, 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 Tuhan. Kau lihat kerinduan kami, Tuhan. Kami rindu semuanya ada untuk menyenangkan hati-Mu. Anugerahkan pada kami anugerah khusus untuk meraba hati-Mu dan bergerak kemanapun yang Engkau mau, Tuhan. Ini kerinduan kami, Tuhan. Tuhan, Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Tuhan, Tuhan. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, Tuhan, Tuhan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu bahwa daku padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita nyanyikan dari awal, saudara. Seperti rusa yang aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu.
bagai tanah gersang menantikan. Oh, begitupun jiwaku. Tuhan, oh, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, oh, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau bertahta di atas pujian penyembahan yang kami naikkan. Pengudusan yang daripada-Mu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga segala sesuatu yang tidak kudus bahkan tidak dapat mendekat ke tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Anugerahkan pada kami anugerah khusus untuk mengerti isi hati-Mu Tuhan. Anugerah pengertian. Roh hikmat, wahyu dan pengertian turun atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan di hari ini kami mengalami perubahan paradigma dalam hidup kami. Kami masuk di dalam step yang baru dalam hidup kami. Kami percaya tidak ada kekerdilan di tengah-tengah kami. Kami mau terus mengkristal di dalam-Mu Tuhan. Dan ada untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan Kau hadir. Kami mengucap syukur. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami siap. Sampaikan isi hati-Mu seperti yang Kau mau. Dalam nama Yesus. Semua percaya katakan. Amin, amin. Haleluya. Dahsyat saudara, dahsyat. Saudara, ada beberapa hal yang ketika saudara melihat di masa-masa ini nih semakin marak terjadi.
Dan membuat orang-orang di zaman sekarang ini semakin lama, semakin susah untuk mengerti yang namanya kesabaran, kesetiaan. Kok bisa bicara tentang kesabaran itu kan sesuatu yang paling menyebalkan, benar ya? Wah, janji Tuhan gitu ya. Beberapa tuh ada gitu yang WA ke saya gitu, Pak, mana Pak janji Tuhan Pak? Kok belum jadi dalam hidupku? Janji apa? Ya toh, kan pertanyaan janji apa dulu? Janji Tuhan mana Pak kok belum terjadi? Gini ya, saudara dan saya harus mengerti ketika janji Tuhan belum terjadi, sebenarnya ada beberapa faktor. Ya kalau misalnya bahasa ini kan seringkali, wah mungkin karena kita belum siap dan lain sebagainya. Kita tuh paling kesel dan paling sebel dengan yang namanya waktu. Menunggu, menunggu, dan menunggu. Itulah kenapa saya selalu tekankan, kalau Tuhan udah janji, jangan nunggu janji Tuhan, kan gitu. Ini terus saya ulang tapi orang tetap, kenapa janji Tuhan ditunggu? Kenapa janji Tuhan ditunggu? Kenapa coba? Saya menanti-nantikan Pak, ya pantas nggak jadi-jadi kan gitu. Kan kita pernah share sama-sama ya. Kalau ada janji Tuhan, sudah jelas Tuhan sudah janji, artinya itu sudah terjadi. Permasalahannya ketika janji Tuhan itu sudah dikatakan, kita kan harus ngerti dimensi waktu Tuhan ya. Ini saya lebih enak duduk kali ya. Jarang-jarang loh ibadah, sing khotbah duduk ya. Kan ini hari ini kita belajar ya saudara ya. Jadi lebih enak duduk supaya saudara juga gak terlalu tegang untuk berani bertanya gitu. Kadang-kadang kalau kita berdiri itu orang tuh gak berani tanya gitu. Tapi jauh banget ya. Kalau janji Tuhan itu sudah diucapkan. Dalam firman Tuhan dikatakan. Yesus loh ngomong. Kalau kamu minta sesuatu percayalah bahwa itu sudah terjadi. Sudah diberikan. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kalau Tuhan sudah janji, artinya Tuhan sudah memberikan. Tapi saya belum terima Pak. Nah itu permasalahannya. Kita belum ngerti dimensi waktu Tuhannya. Kan kita sepakat, Tuhan tidak berjalan di dimensi waktu yang sama, betul? Kita menunggu hari esok. Besok lusa kita masih tunggu. Minggu depan kita masih tunggu. Tuhan sudah ada di hari itu. Kalau Tuhan sudah janji, artinya itu sudah diberikan. Oke, pahami dulu. Saya tahu ini susah untuk dipahami, beberapa mengernyitkan dahi, tapi belajar untuk memahami. Belajar untuk kunyah pelan-pelan. Dan kalau nggak ngerti, belajar berani untuk tanya. Nggak apa-apa. Kalau misalnya Tuhan sudah memberikan, kapan itu hari yang Tuhan memberikan itu kapan Pak? Nah itu urusan Tuhan. Seringkali yang Tuhan mau limpahkan itu, saya mau pastikan kalau Tuhan memberikan itu pasti berkat, betul kan? Bukan breakthrough-nya, bukan kekayaannya, bukan kelimpahannya, tapi blessing. Sakit banget. Blessing yang Tuhan berikan. Yang Tuhan berikan itu berkat. Artinya apa? Berkat Tuhan yang menjadikan kaya susah payah tidak akan menambahinya Pak. Ya toh? Di dalam Amsal kan dikatakan itu. Selalu tekankan. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya tidak ada kesusahan di dalamnya. Artinya kalau misalnya kekayaan, kelimpahan atau apapun itu berkat Tuhan. Pasti tidak ada kesusahan di dalamnya. Oke. Dari yang tadi sama yang barusan saya sampaikan, sekarang dirajut demi satu. Jadi satu. Artinya kalau kelimpahan, kelegaan, kekayaan. Kalau ternyata itu merusak kita, itu berkat Tuhan enggak? Hah? Enggak. Loh artinya kalau Tuhan mau melimpahkan kekayaan, kelimpahan, breakthrough atau apapun itu. Tuhan mau pastikan dulu itu tidak merusak kita. Bisa dipahami sampai di sini. Tuhan mau pastikan dahulu itu tidak merusak kita.
Kenapa itu bisa merusak kita? Kadang seringkali orang yang menerima kapasitasnya belum siap. Kemarin ada pertanyaan bagus dari Hansel. Puji Tuhan, sekarang dia pakai celana panjang. Tenang, so. Kalau kamu pakai celana pendek, saya nggak akan menegur keras. Cuma nanti kamu malu aja, intinya gitu. Tapi puji Tuhan ya, pakai celana panjang hari ini. Oh, ngucap syukur loh. Saya aja terharu apalagi Tuhan kan gitu. Oke. Kemarin Hansel ada tanya sesuatu yang bagus gitu. Yang dimaksud dengan level iman itu apa sih? Ya benar ya, kemarin nanya itu. Yang dimaksud dengan level iman itu gimana? Terus bagaimana untuk kita tuh bisa naik levelnya dari level A, B, C, D, E, dan seterusnya. Dan ketika saya tanya, ini level iman yang berhubungan dengan apa? Ternyata berhubungan dengan finance. Berhubungan dengan keuangan. Nah, ketika saudara ngerti level iman, kalau misalnya itu berhubungan dengan finance, Anda akan paham bahwa Tuhan itu nggak langsung nggak langsung melepaskan kepada kita berkat, katakanlah ya, kita yang tiap bulannya atau setiap harinya kita terima katakan berapa? 5 juta, 6 juta, 5 juta lah paling gampang ya, 5 juta per bulan. Tapi aku nih mau melakukan ini Pak, saya butuh ini. Katakan lompatan imannya Anda butuh 500 juta. Saya mau kasih tahu, nggak bisa. Tuhan dipaksa kayak gitu tuh nggak bisa. Level iman itu naik step by step. Tapi kalau misalnya bisa nggak Anda biasa per bulan dapat 5 juta, lalu mendadak Anda dapat 500 juta dalam minggu depannya. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Jangan kan 5 juta, 5M juga bisa saudara. Tapi pertanyaannya apakah itu bertahan? Bertahan? Atau setelah dapat, terus ternyata malaikat ngasih pesan lanjutan gitu. Itu kuota untuk sekian tahun ya, gitu. Jaga dengan baik. Mateng saudara. Wah tuh Tuhan kemarin udah keburu pakai buat foya-foya gitu ya. Itu konyol kan gitu. Jadi saya masih ingat dulu Pak Agung berangkat ke Israel. Ada seseorang yang beriman pada waktu itu. Wah aku beriman Pak. Kamu udah DP. Wah pokoknya dengan iman loh. Puji Tuhan loh. Waktu itu ya. Zaman itu tuh DP bisa DP pakai iman itu luar biasa gitu. Kalau sekarang nggak terima kayak gitu-gitu ya. DP ya pakai duit gitu. Itu DP-nya pakai iman. Ya yang punya tur juga ya puji Tuhan sangat sabar sekali gitu. Sampai 3 bulan sebelum keberangkatan diteleponin. 2 bulan sebelum keberangkatan, sebulan sebelum berangkat. Akhirnya repetisi teleponnya makin naik saudara. Ditelepon, ditagih. Seminggu sebelum berangkat. Ditagih, sehari sebelum berangkat. Ditagih, tapi dia bilang, besok saya pasti bisa bayar. Dulu engkong Yusak, 1 jam sebelum waktunya pindah, Tuhan kasih, saya percaya. Mungkin 1 jam katanya. Oh ya sudah. Sampai akhirnya keesokannya ketemu di bandara. Ketemu di bandara, lalu dia ngobrol dengan Pak Agung. Pak, saya ini gimana ya Pak? Loh, kok kamu gimana? Kamu yang yakin kok tanya sama saya kan gitu. Iya Pak, ini aku belum bayar. Lah itu aku tahu kamu belum bayar. Harusnya kami yang nanya, kamu gimana kan gitu. Lalu dia bilang kayak gini. Iya Pak, saya ini yakin Pak. Yakin betul Pak. Saya bisa bayar. Loh yakin betul tuh maksudnya yakin betul tuh gimana gitu. Yakin Pak, pokoknya yakin. Saya pasti bisa bayar. Tapi ini tinggal beberapa jam lagi Pak. Ini gini ya. Dari tour. Kalau misalnya sampai dia nggak bisa bayar, memang dia akhirnya nggak bayar full, tapi kayak beberapa kayak mungkin hotel atau apa kan tetap harus bayar saudara. Jadi nggak bayar full, tapi tetap harus bayar gitu.
Si Pak Agung ngomong gini deh. Kamu biasa per bulan, kamu bisa nangkep berkat yang dari Tuhan. Nah itu istilah bagus. Bukan menerima tapi menangkap. Kamu bisa nangkep berkat yang dari Tuhan itu berapa rata-rata? Oh ya rata-rata 2 juta, 3 juta setengah dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini sekarang kamu mau langsung membayar berapa? 25 juta waktu itu kalau nggak salah. Terus selama ini pernah nggak ada terjadi lompatan-lompatan ketika kairos Tuhan dibuka, kamu meresponi terus tiba-tiba kamu dapat katakanlah breakthrough, naik berkatnya katakanlah 10 juta atau 15 juta. Nah itu belum pernah tuh Pak. Berarti kamu secara konsisten mentok-mentoknya wis. Paling berapa? Paling yang mentok kamu dalam sebulan kamu nangkep berkat Tuhan itu berapa? Nggak pernah lebih dari 3 juta Pak. Jadi mungkin kalau nggak pernah lebih dari 3 juta mungkin 2.999 itu nggak pernah lengkap sampai 3 juta gitu mungkin. Nah itu permasalahannya. Karena bagaimana Tuhan memberkati kita, itu nggak dadakan gitu, enggak. Yang Tuhan mau kan saudara dan saya kan buahnya tetap, ngerti maksudnya ya? Buahnya tetap. Dan ketika Tuhan memberikan kairos di satu titik, tiba-tiba Anda mendapatkan lonjakan berkat gitu. Misalnya dari 5 juta menjadi 15 juta atau 10 juta. Setelah Anda tangkap itu, bagaimana Anda memberlakukannya dalam hidup saudara. Bagaimana Anda bisa memanage berkat Tuhan. Itu mempengaruhi. Di bulan-bulan selanjutnya bisa nggak Anda bertahan di situ. Jadi kalau misalnya gitu faktor apa saja yang mempengaruhi? Tentu kapasitas kita. Beberapa waktu yang kemarin kan saya sudah jelaskan. Ini saya jelaskan secara singkat ya. Karena hari ini tadinya saya mau membahas tentang mencari kehadiran Tuhan dalam setiap detik hidup Anda. Tapi tadi Tuhan ingatkan begitu duduk saya langsung lihat mukanya Hansel. Jadi saya bahas ini. Nah, karena menurut saya ini penting untuk kita ngerti kapasitas kita itu segimana saudara. Yang mempengaruhi jelas lumbung Anda dan saya itu mempengaruhi. Lumbung itu apa? Setelah berkat ini masuk dalam hidup Anda perlakukan seperti Anda perlakukan seperti apa berkat tersebut, memanage seperti apa, nah itu lumbungnya. Butuh skill nggak? Butuh. Di Amsal kemarin kita bahas ya, di Amsal kan dikatakan hikmat, pengertian, keuntungan yang lebih berharga daripada emas, perak, dan batu permata. Karena apa? Hikmat dan pengertian itu adalah wadahnya. Tanpa hikmat dan pengertian, Anda dapat emas, perak, dan batu permatanya, belum tentu itu bisa bertahan dalam hidup saudara dan saya. Seringkali itu cuma berlaku dalam beberapa waktu yang sangat singkat, sesudah itu habis dan turun lagi ke bawah. Wadahnya yaitu ketika bagaimana Anda memanage. Memanage itu belajar. Dibekukan itu gimana caranya. Ya, kalau misalnya Anda mau simpen ya dalam bentuk rupiah ya, dimakan sama inflasi saudara. Ngerti maksud saya? Jadi kalau misalnya Anda mau bekukan dalam waktu lama, kemarin kita sudah bahas emas. Emas itu nggak kemakan inflasi. Terus kalau misalnya Anda mau taruh di saham atau di deposito apapun, hitung dengan benar. Gimana cara naruhnya? Gimana supaya misalnya gini, Anda mau taruh dalam deposito kan kemarin kita udah pernah hitung-hitungan sama-sama ya. Kalau Anda mau taruh di deposito katakanlah per bulan, Anda dapat bunga itu berapa? 9% atau 6% ya? 6% itu artinya Anda harus hitung pengeluaran Anda per bulan. Hitung pengeluaran Anda per bulan dikali 12. Dikali 12 artinya dapat setahun. Betul ya? Dikali 12, lalu dikali 3. Dikali 3 lagi. Nah, setelah itu Anda dapat angkanya dari bunga depositonya, Anda bisa dapat
dari dapat dari bunganya. Pengeluaran Anda bisa bayar dengan bunganya deposito Anda. Itu kalau misalnya Anda hitung dengan pendapatan, bukan pendapatan, pengeluaran. Kalau Anda hitung dengan pendapatan ya lebih oke lagi gitu. Nah, tapi itu detailnya untuk bagaimana memanagenya itu Anda bisa belajar lah masing-masing. Intinya gini, ilmu di internet ini kan banyak banget ya saudara ya. Cuma permasalahannya kita manusia ini gak ngerti mana informasi, mana ilmu yang kita butuhkan dan mana yang kita tidak butuhkan. Permasalahannya kayak gitu kan. Itulah kenapa sebenarnya pengajar atau guru itu profesi ini akan, saya rasa ya, nggak akan digantikan sama AI. Beneran. Kalau misalnya tukang ngitung apa segala macam, suatu saat itu akan bisa digantikan. Pekerja-pekerja tertentu itu suatu saat itu akan punah. Tapi untuk pengajar kenapa masih bertahan? Karena pengajar itu beda. Si pengajar A bertemu dengan A dan pengajar A bertemu dengan orang yang mendengar B katakanlah. Bertemu dengan yang C, bertemu dengan yang D. Belum tentu sama. Bagaimana menyampaikannya, bagaimana ini belum tentu sama. Itulah yang membuat pengajar menurut saya ya, masih bisa tuh. Sampai ya 15 tahun mendatang kita masih survive lah. Ya kan. Kemarin kan ini ada pengkhotbah diganti sama AI. Tahu komentarnya apa? Hambar banget gitu. Yang diajar hambar sekali karena apa ya? Nggak relate. Ngerti maksud saya? Nggak relate. Kita bertemu dengan kesalahan, kita bertemu dengan keeroran, kita bertemu dengan kelalaian kita. Nah AI nggak ketemu dengan itu. Ngerti ya saudara ya? Itulah kenapa kalau pengajar itu masih relate tuh sampai sekian 15 tahun yang mendatang. Tapi kenapa Anda butuh belajar dari seseorang yang membimbing Anda, yang mementori Anda? Kenapa? Anda sebenarnya bisa belajar sendiri nggak melalui internet? Bisa, tapi permasalahannya Anda nggak tahu ilmu atau informasi apa yang Anda butuhkan. Ngerti maksud saya ya? Bahkan Anda untuk ngerakit helikopter juga ada di internet saudara. Tapi apakah kita membutuhkan hal itu? Enggak gitu. Nah jadi Anda harus tahu. Nih salah satunya untuk memanage keuangan dengan baik. Anda butuh belajar. Pelajari itu. Nanti akan banyak lah ilmunya. Tadi beberapa detail kecil tadi saya sempat bahas. Lumbungnya itu akan berpengaruh. Setelah lumbungnya apa lagi? Masih ingat nggak? Coba saya ngecek nih saudara. Selama ini saya sharing 9 bulan di Jakarta. Saya sharing di Bandung juga. Apakah Anda bisa menangkap atau tidak? Atau jangan-jangan saya gagal untuk menyampaikan itu. Apalagi selain lumbung, lalu apa? Hah? Sorry? Ya? Parit. Nah, lumbung itu berbicara tentang bagaimana Anda mengelola keuangannya. Betul? Parit itu apa? Relasi. Itu pengaruh nggak? Pengaruh sekali. Bagaimana Anda punya relasi seluas-luasnya itu akan sangat berpengaruh. Oke, saya akan coba. Anda buka di dalam Amsal, saudara. Oke. Amsal 23. Oke. Amsal 23 Anda siapkan dulu. Sebelumnya saya akan jelaskan kenapa Anda butuh parit. Kadang kan ada orang-orang yang kayak hidup tuh kayak nggak butuh manusia. Itu secara panggilan saja itu sudah salah. Anda dan saya harus jadi garam dan terang. Artinya, wah Pak enggak Pak, kalau aku tuh hidup itu 24 jam nyembah terus pokoknya. 24 jam saya mengurung diri di kamar. Itu ada penyakit psikologis di Jepang, hikitonomori atau apa gitu.
Orang yang akhirnya menutup diri dengan lingkungan sosialnya. Ngurung diri di kamar. TV taruh kamar, meja belajar taruh kamar, ya kan, komputer taruh kamar, makan di kamar, kulkas taruh kamar. Jadi manusia gua lama-lama, saudara. Kita ketawa tapi kadang-kadang kita kayak gitu juga kan. Itu bahaya, saudara. Itu sangat bahaya. Kalau misalnya Anda punya rumah yang agak luas, ada ruang makan ya makan di ruang makan. Kalau bisa TV jangan taruh di kamar, mau nonton ya di ruang TV gitu. Kalau misalnya adanya cuma satu kamar Pak, ya sudah, nikmati saja, temukan kenikmatannya kan gitu. Tapi ketika kita menghindari sifat dasar manusia itu sebagai makhluk sosial, itu udah salah, saudara. Firman Tuhan mengatakan Anda harus menjadi garam dan terang. Garam dan terang itu mau nggak mau Anda harus membuka relasi. Mau nggak mau Anda harus bertemu dengan banyak orang. Mau nggak mau Anda harus punya pengaruh. Nah kecuali kalau misalnya, wah Pak aku mengurung diri Pak dalam kamar. 3 tahun ngurung diri dalam kamar, sesudah itu saya keluar untuk penginjilan, boleh. Karena ada orang-orang yang seperti itu ada. Tapi kalau ngurung diri terus, nggak mau bertemu sama orang lain, pertanyaan tuh. Pertanyaan itu. Karena itu udah mulai nggak alkitabiah sebenarnya. Tapi itu saya mengkhususkan diri Pak. Mengkhususkan diri, menguduskan diri. Iya tapi Anda tidak teruji. Beda antara seorang pertapa dengan kita yang hidup bertemu dengan manusia sehari-hari. Pertapa tidak jatuh dalam percabulan karena belum pernah bertemu dengan godaannya kan gitu. Ya kan? Kalau bertemu dengan godaannya belum tentu dia tahan. Nah, saudara dan saya harus maksimal dalam hal ini. Parit kita harus punya. Ketika Anda bertemu dengan orang apa segala macam, usahakanlah untuk Anda jadi berkat, saudara. Dimanapun Anda bertemu dengan siapapun, usahakanlah pertemuan itu memberkati orang tersebut. Orang ini siapapun. Entah orang ini secara finance dia di atas atau di bawah, kita nggak tahu hidup manusia kayak gimana. Untuk orang dunia hidup sekarang nih di bawah, 3 hari kemudian bisa jadi dia di atas loh. Tapi ya jangan berharap, wah aku akan kayak gini supaya suatu saat dia ingat untuk bantu aku. Ya nggak gitu juga saudara. Anda harus punya ketulusan di situ. Parit. Nah lalu hubungannya dengan Amsal 23 itu apa? Gini, suatu saat Anda bertemu dengan orang-orang yang kadang kita nggak sadar. Orang itu bisa dipakai sama Tuhan untuk menaikkan level kita. Orang tersebut ketika ngobrol dengan saudara, terus tiba-tiba dia bertemu dengan siapa, lalu oh ini loh, aku kenal sama ini, dia bisa nih untuk mengerjakan ini. Nah itu parit. Dan gak jarang loh sebenarnya hal seperti ini terjadi atas hidup orang pada umumnya. Loh, salah satunya ya yang saya selalu saksikan ya keluarga saya seperti itu. Gak pernah nyangka bertemu dengan orang-orang seperti itu. Karena apa? Saling dikenalkan. Tapi kan ada ya orang-orang yang baru ngelihat aja kita udah malas gitu. Ngerti maksud saya? Ingat loh, Yusuf, artinya penampilan itu penting gak? Penting. Yusuf waktu dia mau bertemu dengan Firaun, baca dalam firman Tuhan. Dia mandi, dia cukur rambutnya, dia pakai baju baru. Artinya penampilan perlu gak? Perlu kan? Tuh, perlu soal. Nggak tapi oke kok Hansel hari ini. Penampilan itu perlu dan penting. Ya Anda kebayang Anda bertemu dengan seseorang, orang ini dari penampilannya saja tidak, kayaknya dari penampilannya aja nih model orang yang nggak bisa dipercaya. Yaitu sama saja Anda menimbun parit Anda sendiri. Harusnya Tuhan sedang mau membuka jalan saudara, malah jalannya Anda tutup sendiri karena Anda nggak ngerti berpenampilan yang benar. Yusuf ketika dia bertemu dengan Firaun, dia mandi, dia pakai baju yang benar dan dia cukur rambutnya. Kenapa? Karena pada waktu itu kalau Anda pelajari musuh dari orang Mesir adalah apa? Kutu. Itulah kenapa orang Mesir lebih baik mereka pakai rambut palsu daripada memanjangkan
rambutnya. Tapi orang-orang kaya bisa memanjangkan rambut dengan terapi-terapi mereka. Bahkan mereka bisa memelihara jenggotnya. Dibungkus juga jenggotnya. Gitu kan. Makanya kan ada gambar-gambar orang Mesir kan seperti itu. Tapi Yusuf ngerti, berpenampilan dengan orang-orang yang takut kutu, ya sudah dia bercukur saudara. Berpenampilan di depan Firaun, ngerti bahasa Firaun. Tapi ini kuncinya. Ayat 23, Amsal 23 ayat 1. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Itu adalah hidangan yang menipu. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Apabila engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Jangan makan orang yang kikir. Jangan makan. Mohon maaf, saya zoom dulu saudara. Sampai mana? Jangan makan roti orang yang kikir. Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri. Demikianlah ia. Silahkan makan dan minum katanya kepadamu. Tetapi ia tidak tulus hati kepadamu. Suap yang telah kau makan kau akan muntahkan. Dan kata-katamu yang manis kau sia-siakan. Oke, ini bicara tentang apa? Suatu hari, kalau Anda nggak sadar, bertemu dengan seseorang yang akan dipakai sama Tuhan untuk mengangkat saudara. Kalau Anda nggak sadar, tapi Anda tulus, itu aman. Saya ulangi sekali lagi. Jadi saya sebut orang-orang seperti ini seperti seperti kuda hitam. Tahu black horse nggak? Istilah black horse itu dipakai sebagai kuda yang melatih pangeran untuk dia menjadi raja. Itu black horse. Jadi pembawa senjata dari putra mahkota biasanya itu akan jadi black horse. Karena apa? Dia yang ajak sparring ini si putra raja. Dia yang ajari ini si putra raja ini sampai akil balik dan seterusnya. Nah, suatu saat kadang-kadang kalau kita bertemu dengan orang-orang seperti ini, kalau kita tetap tulus, kita nggak sadar bahwa orang ini bisa dipakai sama Tuhan untuk mengangkat kita. Dan kita tulus untuk mau jadi berkat. Puji Tuhan, itu aman. Tapi yang jadi masalah adalah ketika Anda tahu, wah ini bisa dipakai sama Tuhan nih untuk ngangkat aku. Secara profilnya orang ini, Anda ngerti, wah orang ini kenal dengan orang-orang hebat. Dan orang ini pun orang hebat. Dompetnya tebel, nah gitu kan kira-kira biasanya orang-orang tuh. Sehingga ketika bertemu dengan mereka, gampang apa susah untuk tulus? Hah? Wah, saya tulus Pak dengan orang kaya, omong kosong. Iya. Susah untuk tulus. Itulah kenapa orang-orang yang beruang, orang-orang yang tenar, dia semakin susah untuk bertemu dengan orang-orang yang benar-benar mau jadi temannya. Betul nggak? Itulah kenapa mereka circle pertemanan mereka semakin kecil, dan semakin kecil. Sampai akhirnya mereka depresi dan seterusnya. Nah, permasalahannya ketika Anda bertemu dengan mereka, muncul, wah ini orang lumayan ini. Wah ini orang bisa diprospek ini. Lalu segala sesuatu yang tertulis di Amsal 23 dari ayat 1 tadi, semuanya dilanggar. Ya kan? Memperhatikan baik-baik ada depanmu, taruh pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Enggak, wis kadung gede nafsunya. Nafsunya udah kadung besar. Akhirnya apa? Sangat kelihatan banget. Ketemu dengan orang yang mohon maaf, kelihatannya ada duitnya, wah baik. Ngomongnya manis. Dan kelihatan sekali kalau dilebih-lebihkan. Saya mau kasih tahu saudara. Mereka yang disebut dengan black horse ini. Mereka yang disebut, yang Anda ngerti mereka ini sebagai orang-orang hebat.
Mereka orang-orang yang dalam tanda kutip ya, bisa dipakai Tuhan untuk mengangkat kita. Mereka orang-orang yang katakanlah berpengalaman, lebih beruang dari kita dan seterusnya. Saya mau kasih tahu. Mereka sangat berpengalaman bertemu dengan orang. Saya mau kasih tahu. Ngobrol sama mereka, nggak perlu waktu lama-lama. 2 menit, 3 menit dia tahu. Ini orang sebenarnya apa yang dia mau. 2 menit, 3 menit. Enggak. Anda. Makanya kenapa golden time-nya itu kalau video YouTube itu 3 menit pertama tuh. Ya kan, golden time itu akan mempengaruhi kalau misalnya 1 menit bisa bertahan, 2 menit, 3 menit bisa bertahan, biasanya dihabisin tuh 1 video. Sama, golden time-nya Anda bertemu dengan seseorang. Itu memang di kesan pertama dari penglihatannya dulu. Lalu waktu ngobrol biasanya dari 3 menit pertama. Orang akan tahu, ini orang gak tulus. Dengan orang-orang seperti ini, oke lah. Cuma khusus untuk bisnis ini aja. Yang lainnya gak usah hubungin orang kayak gini. Ya, kelihatan banget memang. Kelihatan saudara, kelihatan banget. Itulah kenapa di sini dikatakan taruh pisau di lehermu jika besar nafsumu. Tapi ya bukan berarti dikerjakan gini secara real ya. Nanti ketemu sama orang, saya lihat Anda loh, kenapa tuh pisau ditaruh sini? Saya lagi besar Pak nafsunya Pak. Ya nggak gitu maksudnya. Ini sebuah majas lah. Yang menurut saya Anda bisa memahami hal ini. Jangan gede nafsu kita saudara. Dengan orang-orang seperti itu. Jangan juga hare-hare itu bahasa Indonesianya apa ya? Ogah-ogahan, acuh tak acuh. Jangan juga acuh tak acuh. Karena Anda ingin menekan ketidaktulusan Anda, lalu Anda acuh tak acuh dengan orang itu. Ya nggak gitu juga. Terus gimana? Sebagaimana Anda bisa melayani teman-teman kita di jalan, seperti itulah engkau lakukan hal yang sama dengan mereka, hatinya. Ngerti ya maksudnya saudara ya? Ketika Anda melayani, saya nggak tahu ya, teman-teman di sini kan kita sering ya menyiapkan sembako untuk dibagi-bagi ke orang-orang yang nggak mampu. Kalau saya membiasakan saya dengan keluarga minimal seminggu sekali saya ke jalan. Ini akhir-akhir ini rada susah untuk ngobrol dengan mereka di jalan. Tapi beberapa waktu sebelumnya saya usahakan saya nggak cuma ngasih, tapi saya duduk ngobrol bersama dengan mereka. Itu yang jaga saya. Karena kalau kita sering ketemu dengan orang-orang yang dalam tanda kutip yang di atas, saudara. Kadang-kadang nggak sadar nih. Kadang-kadang kita memandang sepele hal kecil yang Tuhan percayakan. Dan itu masalah besar. Jadi itulah kenapa saya mau pelayanan dengan mereka yang di jalan pun sekarang ya saya usahakan minimal saya pakai parfum lah. Saya rada tersinggung dulu soalnya. Loh, saya dulu pernah cerita kan ada seseorang yang saya layani di jalan. Pada waktu itu Pak Daniel masih ada saudara. Dia kami datang lalu saya kalau nggak salah waktu itu berapa hari saya pelayanan keluar kota. Setelah saya kembali ke tempat itu, teman-teman yang di situ pada heboh dengan seseorang ini. Dia bilang, waktu saya ngobrol sama dia, ternyata dia mengalami sesuatu yang supranatural. Dia mengalami yang namanya sakit dari hari pertama. Teman-temannya ini biasanya kan kalau teman-teman di jalan tuh mereka juga bagaimanapun mereka tuh mau loh berbagi loh. Kadang-kadang sih mau mereka berbagi. Terutama untuk yang sedang sakit. Mereka berbagi ke orang yang satu ini dia gak mau terima. Dia percaya bentar lagi juga Kokris datang katanya. Kena antangin sembuh gitu kan. Kalau di jalan kan antangin ini obat segala penyakit saudara. Hari kedua sakitnya makin parah, hari ketiga sakitnya makin parah, masuk hari keempat dia udah lemas, teman-temannya maksa dia untuk makan, dia nggak mau.
Di malam-malam dia ngelihat ada seseorang naik motor. Orang ini turun dari motornya, mengarahkan lampu motornya ke dia. Jadi dia rada silau. Dia bilang, kok Chris datang. Tapi Pak, waktu dia deket Pak. Nah ini ceritanya dia. Waktu dia deket Pak, saya tahu betul ini bukan Pak Chris. Loh kenapa? Soalnya ini yang ini wangi Pak katanya. Oh gitu ya, sip, bagus. Dari saat itu ya saya kalau mau ke jalan ya saya usahakan pakai inilah wangi-wangi dikit lah. So yang ini wangi Pak, ya sudah lah ya gitu. Dia bilang si orang ini bawa roti, bawa jus anggur, bawa minuman anggur, bukan anggur perjamuan, bukan anggur. Dia bilang kamu makan, kamu minum ya. Makan rotinya jangan langsung dihabiskan. Tiap kali kamu mau makan, dicubit, makan, cubit, makan. Dan itu roti bertahan sampai 3 hari. Tidak rusak dan tidak habis. Roti itu baru habis siang sebelum malamnya saya datang. Dia cerita kayak gitu. Lalu dia bilang, ada yang sama sih dengan Pak Chris. Dia ada luka di tangannya. Tapi di 2 tangannya Pak, luka Pak. Kalau saya kan ada tandanya juga nih luka nih. Ayo, siapa itu? Saya begitu dengar itu ya saya nangis. Saya kumpul, sini kumpul. Kan dari dulu kan teman-teman nanya nih, ngapain saya kesini? Ngobrol, makan sama teman-teman ngapain? Saya cuma jawab dengan jawaban yang sepele. Ya gue lagi cari teman untuk ngobrol aja dan seterusnya. Sebenarnya apa yang saya kerjakan itu perintah dari atasan saya. Nah yang ditemuin sama dia itu bos saya. Siapa itu Pak? Siapa itu? Lalu saya ceritakanlah tentang kisah tentang yang tertulis dalam firman Tuhan tentang perjamuan kudus, perjamuan terakhir yang Tuhan Yesus kerjakan. Ya puji Tuhan, waktu itu Pak Daniel yang waktu bikin baptisan massal, orang ini ikut. Puji Tuhan. Tapi dari situ saya bisa mengerti dan memahami bagaimana Anda melayani mereka yang di bawah itu dihargai sama Tuhan. Dihargai sama Tuhan. Dan kalau kita udah terlalu sering bertemu dengan mereka yang di atas, kita nggak pernah ketemu sama mereka yang di bawah. Kadang-kadang ya, nanti lama-lama kita nggak relate nih di sini. Nggak bisa ngerti apa yang terjadi di masa-masa ini. Akhirnya nanti bahasa kita ketinggian dalam tanda kutip. Dan mereka yang kebanyakan mereka orang-orang hebat itu, mereka yang punya keuangan lebih, mereka punya jabatan lebih dan lain sebagainya. Ngobrol 3 menit dia tahu apa yang Anda mau sebenarnya. Apakah yang Anda mau itu hanya uangnya atau jabatannya dia yang mau Anda pakai? Maksudnya ngerti ya? Dia punya jabatan katakanlah kejaksaan mana gitu, ya kan? Dia wah ini orang Kejati mana nih, orang Kejati Bali nih. Wah ini bisa menguntungkan nih untuk saya. Dia tahu. Makanya kenapa? Jangan sampai besar nafsu kita. Ini baru bicara tentang parit loh saudara. Parit itu bagaimana Anda punya relasi. Karena kita nggak tahu juga kapan Tuhan berkati kita, kadang-kadang bisa melalui mereka. Betul saudara? Bisa, sangat bisa melalui mereka. Langsung Anda mikirnya apa? Duit. Ya bukan duit, belum tentu. Loh, maksudnya Tuhan berkati kita melalui mereka itu apa? Tiba-tiba mereka ada job yang relate. Relate itu apa sih? Yang nyambung dengan bidang yang saudara kuasai. Loh iya, itu berkat gak? Loh berkat saudara. Itulah kenapa Anda dan saya harus punya parit yang benar. Ya, oke lanjut. Ngucap syukur loh saudara. Yang saya sampaikan ini sedikit rangkuman yang dari 9 bulan. Kenapa saya ingatkan lagi? Kita ini sedang memasuki masa pemisahan. Kalau kita nggak ngerti berdiri di mana, kita jalan serampangan. Di akhir zaman nggak cukup saudara dan saya cuma kenal Tuhan. Cuma sebagai Kristen tok itu nggak cukup.
Saya selalu ingatkan ini supaya Anda tuh sadar, kita sadar sama-sama. Gak cukup Kristen saja itu gak cukup. Percaya Tuhan Yesus saja itu gak cukup. Kecuali orang-orang yang zaman dulu yang bertemu dengan kematian, ya puji Tuhan. Kalau kita belum tentu ketemu sama kematian. Ngerti maksud saya? Kita belum tentu bertemu dengan kematian. Bisa jadi kedatangan Tuhan lebih dulu. Ya. Bisa jadi kedatangan Tuhan lebih dulu terjadi sebelum badan kita expire, kan gitu. Oke. Sebentar ya. Lalu Wah. Bentar. Oke, gini aja deh. Saya akan usaha ingat-ingat nanti dasar firmannya nanti Anda bisa catat sama-sama. Oke, itu yang tadi bicara tentang ini dia nih ketemu. Oke. Itu tadi berbicara tentang paritnya, Saudara. Lokomotifnya juga penting. Parit itu bagaimana relasi saudara dengan orang-orang sekitar saudara. Lokomotif itu berbicara tentang apa? Ya bidang yang Anda kuasai ini. Itu menentukan. Anda kadang-kadang ya banyak orang berpikir, Tuhan berkati aku. Di dalam pikirannya selalu berpikir tiba-tiba ada uang dadakan atau apa. Enggak gitu. Bisa nggak dengan cara itu? Bisa, tapi itu tidak mendidik. Itulah kenapa Tuhan sangat jarang sekali memperlakukan itu ke semua orang. Ngerti maksudnya saya? Maksud yang saya sampaikan ngerti ya? Hal itu bisa nggak? Bisa, tapi itu tidak mendidik. Dan yang Tuhan mau, apapun yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita, mau itu kemenangan, kesesakan, apapun itu boleh terjadi karena itu mendidik kita. Kecuali kita bayar harga karena kekonyolan kita di masa lalu, yaitu bukan pembentukan, ngerti maksudnya saudara ya? Wah Pak, aku lagi proses nih Pak, lagi pembentukan Pak. Loh kenapa kamu lagi proses, lagi diproses apa? Iya Pak, aku nih lagi dikejar-kejar Pak sama yang nagihin pinjol Pak. Loh itu bukan proses saudara. Oh, ngawur itu, kalau ngomong itu proses, itu bukan proses. Apa itu Pak? Itu pembentukan, bukan juga. Hal itu terjadi ya karena kekonyolan kita di masa lalu kan gitu saudara. Jadi kesesakan itu Anda harus bisa mapping. Ini kesesakan itu terjadi karena kekonyolan kita ataukah ini terjadi karena yang Tuhan mau. Saya gak suka dengan istilah Tuhan izinkan. Tuhan mau. Kalau itu adalah proses yang Tuhan mau, artinya ketika proses itu terjadi, akan ada yang namanya kedewasaan, kematangan karakter, buah-buah roh. Nantinya setelah Anda menjalani itu. Tapi kalau misalnya itu terjadi karena kekonyolan kita, seringkali ujung-ujungnya itu cuma kutuk doang. Ngerti ya? Terjadi kutuk tuh, Anda ngerti ya saudara? Habis ditagih-tagih pinjol, wah sampai suatu saat, puji Tuhan bisa bayar Pak. Oh ya, 2 minggu lagi pinjol lagi. Nah itu namanya kutuk itu. Enggak. Kalau misalnya itu jadi berkat, Anda nggak akan jatuh di lubang yang sama. Anda cuma jatuh sekali dan pengalaman Anda jatuh sekali ini membuat Anda dewasa dan ngerti untuk tidak jatuh di lubang yang sama dan tidak berhenti sampai di situ. Itu membawa saudara untuk jadi berkat ke orang lain dengan cara mengingatkan mereka apa yang Anda pernah alami. Itu kutuk jadi berkat. Nah, kalau misalnya proses yang terjadi karena yang Tuhan mau, percayalah saudara, kalau buahnya udah keluar, karakternya sudah muncul, kedewasaannya sudah muncul, Tuhan tidak akan berlambat-lambat kok. Gak akan berlambat-lambat Tuhan tuh. Tuhan akan langsung kasih. Tapi bagaimana cara Tuhan memberkati kita, itu pun Tuhan tidak mau sesuatu yang tidak mendidik. Jadi bagaimana? Oh ya, Tuhan suatu saat bisa kasih Anda dan saya. Katakanlah kita punya lokomotif. Tapi kita tidak perhatikan lokomotif kita.
Kita tidak perhatikan skill kita. Kita nggak perhatikan bagaimana untuk membangun skill kita. Bagaimana untuk kita melatih skill kita untuk menyampaikan sesuatu. Skill untuk mempresentasikan sesuatu. Skill untuk apapun di bidang Anda. Itu perlu nggak? Perlu, saudara. Sebagaimana Anda melatih skill Anda, itu akan menggambarkan kekuatan lokomotif Anda. Jadi ibarat ada sebuah lokomotif, kalau seseorang tidak pernah melatih apa yang dia punya, tidak mau belajar profesional, tidak mau belajar bertanggung jawab dengan apa yang dia kerjakan, itu sama seperti sebuah lokomotif yang cuma kuat narik kurang dari 2 ton mungkin cuma 1,5 ton doang dia kuat tarik. Lalu apa yang terjadi? Lokomotif ini punya gerbong-gerbong yang diisi blessing sama Tuhan. Dan gak kuat dia tarik karena melebihi dari kapasitas lokomotifnya. Ngerti maksud saya, saudara? Di gerbong-gerbongnya begitu diisi sama Tuhan, ternyata butuh kekuatan untuk bisa tarik, katakanlah 5 ton atau 6 ton. Tapi Anda tidak pernah melatih skill Anda. Anda tidak mengasah skill Anda untuk menyampaikan sesuatu, menjelaskan sesuatu, itu nggak pernah Anda asah. Berpenampilan ya asal-asalan. Akhirnya, pernah nggak sih ngalamin, wah Pak, puji Tuhan Pak, ini di depan kok ada proyek besar. 2-3 langkah nih mau masuk, batal. Pernah ngalamin itu nggak, saudara? Itu sama saja berbicara tentang tahun ini, pedalet, semua pintu-pintu dibuka. Saudara, kuncinya adalah bagaimana cara memasuki pintu itu. Anda cuma ngeliat pintu kebuka saja nggak bisa masuk, ngapain? Stres loh. Aku ngeliat Pak, potensi ini lagi dibuka. Saya dapat ini, proyek ini mulai kebuka Pak. Ya, pertanyaannya kita bisa masuk nggak? Sama. Anda harus pastikan lokomotif Anda cukup kuat untuk menarik berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan. Kalau nggak kuat, putus tengah jalan, saudara. Lebih parah lagi, saat lokomotifnya hancur. Lu bisa nggak kayak gitu? Bisa. Yang keluarga saya, yang papa mama saya alami kan gitu. Selokomotifnya hancur. Aset triliun, saudara. Langsung dalam waktu sekejap, habis. Itu selokomotifnya hancur. Jadi ini lokomotif, Anda dan saya harus perhatikan. Jadi level iman itu bukan berbicara tentang, wah aku percaya Pak, yes, pokoknya yes Pak. Yang disampaikan yes Pak, saya hari ini harus diurapi berapa puluh kali Pak kepala saya. Nggak gitu, saudara. Yang di sini dan di sini kita latih nggak? Kalau kita tidak latih, nggak bisa, saudara. Lu Tuhan bisa nggak ngasih langsung glodok emas 5 kilo di kamar saudara, bisa nggak? Bisa, tapi itu tidak mendidik kalau Anda dan saya belum siap. Kalau sudah siap, jadi. Christine, si Jo. Bu Christine, saya harus formal. Bu Christine, Bu Jo, Pak Jo. Saya niatnya formal jadi kayak kurang ini ya. Pak Jo. Pak Jo dan Bu Jo, iya bener ya, paling enak ya gitu. Anda tahu madu ada emasnya. Itu ya saya rasa ya, 1 liter sekarang ditimbang, besok ditimbang belum tentu sama. Ngerti maksud saya? Yang ngerti fisika ngerti maksud saya. Karena berat jenis emas beda, saudara. Loh ini kok makin pekat ini ya, kok makin pekat nih. Suatu saat gimana kalau kita pisahkan antara madu dan emasnya? Yakin. Tapi gini loh, hal-hal seperti ini tuh bisa terjadi. Glodok emas jatuh di kasur ada, ya kan, kok jatuh di kepala bocor, saudara. Bocor betul, saudara. Ya kan? Datang Pak emasnya Pak, tapi buat beresin kepala saya di rumah sakit. Itu bisa terjadi. Kami pun di rumah cukup sering debu emas turun dan lain sebagainya.
Tapi kan gini, kalau memang sudah wadahnya siap itu terjadi, it's okay. Itulah kenapa lokomotif saudara bidang apapun, perluas kapasitasnya, perluas cakrawalanya. Wah Pak, kalau misalnya kayak gitu, saya jadi menggunakan pikiran saya dong untuk melakukan itu. Loh, pikiran ini ya memang harus dilibatkan. Dalam segala sesuatu tetap harus dilibatkan. Kan Yesus bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap apa? Hatimu, akal budi, kekuatan. Lu artinya akal budi dipakai nggak? Dipakai saudara. Tapi ya bukan dengan logika yang salah. Kita sudah bahas logika yang benar itu gimana? Landasannya firman Tuhan. Lokomotif disiapkan dengan benar. Beberapa waktu saya pernah menjelaskan dulu. Saya dapat tawaran untuk keliling Asia Tenggara waktu itu. Waktu itu sebelumnya nubuat dari hamba Tuhan di Afrika. Saya lupa lagi siapa. Wah, aku ngelihat namamu tertulis di koran-koran. Kamu keliling Asia Tenggara katanya. Yes, amin. Saya amini saudara. Setelah itu terjadi. Apa yang terjadi saudara? Saya didudukkan di meja, itu hamba-hamba Tuhan dari luar. Saya disuruh presentasikan tentang apa pengalaman saya dengan Tuhan. Diem 1000 bahasa saudara. Lah gimana bahasa Inggrisnya gak dilatih? Bisanya cuma yes, no, I'm hungry. Gimana saudara? Yes. Chris ceria. Yes. Yes. Gitu doang gimana saudara? Ada hamba Tuhan dari Malaysia, dari Australia, dari India. Mereka bilang, wah aku mendengar kamu ngalami gini nih. Yes. Betul, yes. Nggak bisa, saya nggak bisa kesaksian di depan mereka, nggak bisa. Tahu saudara, besoknya saya ngobrol sama dia. Sorry ya Chris. Dia bahasanya halus sih. Buat lu sih kayaknya lebih enak lu kalau pelayanan langsung di US, di Amerika. Kenapa? Iya dari bahasa Indonesia langsung terjemahin bahasa Inggris. Ini Asia Tenggara. Vietnam, Thailand, Filipina. Itu kan bahasanya kan sama kayak saya dengar bahasa Nias saudara. Ngerti maksud saya? Bahasanya kan susah dipengerti. Dan untuk dari bahasa Indonesia langsung ke bahasa setempat. Makan waktu saudara. Dari bahasa saya terjemahan bahasa Inggris. Dari bahasa Inggris terjemahan ke bahasa setempat. Buang waktu. Mana saya kalau sharing lama lagi kan gitu. Tapi ngerti ya maksud saya saudara. Kalau misalnya kayak gitu. Yang salah siapa? Tuhan apa saya? Saya saudara. Makanya kan tadi saya waktu awal kan saya sempat cerita. Ada orang WA ke saya. Pak mana Pak janji Tuhan kok nggak jadi? Loh kenapa? Saya menantikan janji Tuhan. Tahu saya balas apa? Nah itu kesalahanmu. Ngerti maksud saya saudara? Kalau dapat janji dari Tuhan, jangan ditunggu. Pakai waktu yang Anda punya untuk mempersiapkan diri. Kalau waktu itu dipakai untuk menunggu, lama saudara rasanya. Tapi kalau Anda pakai untuk mempersiapkan diri, kok cepat banget ya. Kan gitu. Persiapkan itu semua saudara. Karena gini, saya berapa waktu belakangan ini, hari Sabtu kemarin saya sempat sharingkan. Minggu lalu saya dapat penglihatan. Seperti ada diorama gitu. Diangkat, lalu ditiup. Dan saya melihat kotoran-kotoran. Tahu diorama gak? Kayak itu loh, miniatur. Miniatur ada pohonnya, ada rumahnya. Itu diangkat terus ditiup. Dan semua sampah yang di atas itu ketiup semua. Udah tuh, saya cuma simpan dalam hati. Beberapa saat kemudian, beberapa hari kemudian saya dapat penglihatan seperti meja gini panjang. Di atasnya ada lumpur, pasir, batu-batu dan lain sebagainya. Lalu meja yang panjang ini dimiringkan, dialiri air dan digetarkan. Kepisah, lumpur, batu, semua kebuang. Emasnya turun ke bawah. Itu bicara tentang pemisahan, saudara.
Kalau bicara tentang pemisahan, ini ya kita bilang ya, masa-masa kedatangan Tuhan itu dekat. Kalau masa kedatangan Tuhan itu dekat, kita harus kembali memahami Tuhan melihat kualitas. Itulah kenapa ada pemisahan kambing dan domba. Dua-duanya orang Kristen, dua-duanya orang percaya itu. Pemisahan lalang dan gandum, dua-duanya orang percaya. Gadis bijaksana, gadis bodoh. Lebih parah lagi. Gadis bijaksana dan gadis bodoh, dua-duanya sama-sama nunggu. Bayangin. Artinya akan ada yang ditinggal, ada yang tertinggal, dan ada yang dipisahkan. Ini dipisahkannya apa Pak? Pengangkatan atau gimana? Urusan Tuhan. Tapi yang Tuhan Yesus ngomong kan, ada 2 orang di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggal. Betul ya? Terus kalau misalnya kayak gitu gimana? Ini doa saya. Pastikan ketika masa pemisahan itu terjadi, kita dan orang-orang yang kita kasihi berada di posisi yang tepat. Saudara, bukan bicara tentang ini kualitas minimumnya seperti apa. Gak bicara seperti itu sih. Tapi bagaimana Anda dan saya mau effort ke arah situ, itu yang dihargai sama Tuhan. Karena kalau misalnya bicara tentang kita menaikkan kualitas kita, terus kita punya target ke situ, terus kita nggak bisa, artinya kita nggak dapat pemisahan, artinya kita nggak bisa diangkat sama Tuhan. Nggak gitu saudara. Yang Tuhan lihat itu hati Anda dan saya, beda saudara. Beda antara orang punya kerinduan untuk melangkah dari tempat A dan ke tempat B, dengan orang yang masa bodoh itu beda. Yang satu berada di sini karena dia masa bodoh. Yang satu berada di sini karena dia melangkah ke sana tapi dia paling mentok sampai sini. Yang dilihat sama Tuhan yang mana? Yang kedua. Makanya yang dibilang apa? Tuhan melihat hati. Kalau Tuhan melihat hati artinya effort Anda itu dihargai saudara. Effort itu apa ya bahasa Indonesianya? Usaha. Upaya. Itu dilihat sama Tuhan. Bagaimana Anda mau bergerak dari titik A ke titik B. Gak nyampe nih titik B-nya. Tapi Anda sudah mau bergerak. Itu dihargai sama Tuhan. Dibandingkan orang sudah di titik ini dan harusnya dia bisa melanjut lebih dalam. Tapi dia tetap diam di situ. Gini ya, apa sih yang membuat Tuhan nangis? Coba, nih kembali lagi ke apa yang saya sudah siapkan. Apa yang buat Tuhan nangis? Coba. Kalau misalnya Anda melihat pengalaman di mana Tuhan sampai nangis waktu di depan Yerusalem. Kenapa? Kenapa Tuhan sampai nangis di depan Yerusalem? Karena ada kebebalan di situ. Kenapa sampai Tuhan ngamuk sama Korazim dan lain sebagainya di desa-desa di sekitar Galilea? Kenapa? Tuhan bilang apa? Sodom Gomora, kalau ngelihat apa yang kamu lihat, mereka akan bertobat. Kamu ngelihat semuanya dan kamu tetap bebal seperti ini. Saya mau garis bawahi saudara. Saudara dan saya kok gini ya, saya nggak peduli kita nanti bisa sampai di level apa. Kedekatan saudara sama Tuhan itu sampai di titik apa. It's okay lah dimanapun, yang penting Anda bertumbuh. Anda dan saya bertumbuh, itu titik beratnya. Kalau misalnya kita nggak bertumbuh, masalah besar loh. Kan kemarin saya sempat sharing. Ada orang-orang yang melayani nih. Kayak saya melayani di depan sharing. Tapi kehilangan apinya. Melayani. Mohon maaf ya, main musik. Karena kemarin saya ngobrolnya sama pemain musik. Main musik. Tapi ketika pelayanan. Gimana ya gue? Aku nih dingin di sini. Saya nanya sama dia. Ketika kamu udah hadir,
Kamu hadir sebagai penyembah atau kamu hadir sebagai pemain musik? Ngerti maksud saya, saudara? Kalau kita hadir sebagai pemain musik, ujung bilah pedangnya itu skill. Sama, saya juga. Saya ini hadir kalau sebagai pengajar, apa yang saya sampaikan barusan hari ini tidak saya sampaikan. Saya sudah siapkan di sini apa yang saya sampaikan. Tanya sama Pak Erik. Tadi saya di situ sampai coret-coret nih. Oh, yang ini nggak usah sampaikan, ini nggak usah sampaikan. Saya siapkan apa yang harus saya sampaikan hari ini. Tapi titik beratnya saya hadir di sini sebagai orang yang hanya mengajar, orang yang hanya berkhotbah, atau saya menyampaikan pesan Tuhan. Dua hal yang berbeda. Kayak saya main musik, saya hadir cuma sebagai pemusik. Skill itu titik beratnya. Skill itu bilah pedangnya. Sama ketika saya ngajar, saya hadir cuma sebagai pengajar. Skill itu bilah pedang saya. Dan kalau skill yang jadi bilah pedang saya mau kasih tahu. Dengan apa yang Tuhan sudah bukakan sampai detik ini, dan saya belajar, saudara, jangankan satu perikop diambil untuk di-sharingkan. Satu huruf saya bisa bahas 2 jam. Satu alfabet tuh, oh dalet itu ini. Saya bisa jelasin 2 jam, satu huruf. 2 huruf bisa nggak? Bisa, ada kan alef taf. 3 huruf bisa, ada oth. Itu yang tanda yang disuruh orang Israel suruh kasih tanda di pilar rumahnya itu. Itu oth itu. 3 huruf. Loh, kalau saya hadir cuma sebagai pengajar, tinggal comot itu saya bagikan. Nah, itu pertanyaannya. Saya hadir sebagai orang yang menyampaikan pesan Tuhan, atau saya hadir cuma sebagai pengajar yang baik? Saya mau kasih tahu ya. Untuk kami yang melayani, gak gampang ya. Gak gampang. Gak gampang. Itu pergumulan kami yang melayani. Untuk benar-benar hadir sebagai penyembah. Loh, bukan berarti skill gak penting. Skill penting gak? Penting. Tapi bukan itu bilah pedangnya, bukan itu ujung tombaknya. Skill itu sebagai penopangnya. Ujung tombaknya apa? Hubungan kita sama Tuhan. Kalau saya menyampaikan firman, ujung tombaknya apa? Pewahyuan. Untuk yang hadir melayani sebagai penyembah, ujung tombaknya apa? Hati untuk nyembah. Beberapa gini, wah puji Tuhan, aku gak hidup di dunia pelayanan. Loh, Anda sama juga. Anda di tempat pekerjaan Anda mengerjakan itu semua. Karena apa? Apakah karena untuk supaya kita mengejar dalam tanda kutip upahnya? Atau kita mengerjakan karena kita mau bawa pengaruh dari Tuhan. Sehingga kita harus punya fungsi di dalam masyarakat. Sebagai apapun itu. Aku harus punya fungsi di tengah-tengah masyarakat supaya aku bisa jadi pengaruh. Beda gak? Beda, saudara. Istilahnya kalau saya kerja di sebuah kantor, saya kerja di kantor itu supaya orang di sekitar saya mengenal yang namanya kasih Kristus melalui hidup kita. Profesionalisme kita itu akan dilihat sama orang. Itulah kenapa Paulus bilang, jangan anggap kayak kerja sama manusia. Kerjakan seperti kau kerjakan buat Tuhan. Lu beda gak saudara? Beda. Jangan mau kerja untuk uang. Anda dan saya, kita bekerja supaya kita punya fungsi
untuk menjadi garam dan terang. Tentang berkatnya yang datang dan lain sebagainya. Itu blessing yang dari Tuhan. Jangan mikirin duitnya kan gitu. Contoh, lu berarti kita nggak boleh mikirin duitnya Pak. Kalau gitu kita tekor-tekoran kalau beli barang atau jual barang. Ya nggak gitu. Contoh nih, kita baru beli keyboard. Kita baru beli keyboard dan adaptor. Kok adaptor? Adaptornya ketinggalan. Kita baru beli keyboard dan ampli. Ya kan? Ya kan? Sebagai penjual, katakanlah saya sebagai penjual. Waktu saya menjual, itu berdagangnya, mikirin duitnya, cuma pada waktu ini. Oh udah segini, dapatlah deal harga sekian gitu. Sesudah udah dapat dealnya, udah gak usah mikirin duitnya. Kerjakan dengan tulus, kerjakan supaya orang yang istilahnya apa ya, bukan kerja dengan kita. Konsumen kita merasa diberkati dari pelayanan kita. Udah gak usah mikirin duitnya lagi. Kan ada orang yang mikirin duitnya. Jadi waktu nganter barang nawar jauh-jauh. Nih bawa aja sendiri gitu. Ada orang-orang kayak gitu. Lu itu nawar, ya soalnya nawarnya sadis. Gak bisa saudara. Ketika Anda kerjakan, gak usah pikirin duitnya. Gimana caranya untuk ketika Anda mengerjakan itu, konsumen kita atau orang yang deal dengan kita merasa diberkati. Aku sedang berhubungan dengan orang yang berbeda. Saya mau kasih tahu saudara. Ketika Anda memberikan atau mengerjakan semuanya buat Tuhan, baik itu Anda di kantor, baik itu Anda dalam bidang apapun saudara. Ketika Anda kerjakan buat Tuhan, bukan buat manusia. Saya mau kasih tahu, Anda akan kasih yang biasa-biasa aja gak? Gak lah. Kita kasih yang baik, betul? Kita udah gak mikirin duitnya nih. Kan dealnya udah awal. Udah waktu deal itu aja pikirin duitnya saudara. Udah dapat deal harganya udah. Istilahnya kalau misalnya becak nih saudara. Itu ke sana berapa? Oh, sana 50.000. Wah, deket itu gedungnya kelihatan. 10.000 lah. Ya, matahari kelihatan ya. Bulan kelihatan jauh gitu kan. Ya katakanlah dapat deal 40.000. Udah dapat dealnya. Ketika dia ngayuh becaknya, udah jangan mikirin duitnya lagi. Kalau mikirin duitnya, segini jauhnya 40.000. Ini orang-orang ajar. Dan sembari kayak gini, kalau ada keringat. Nggak bisa saudara. Gimana mau jadi garam dan terang kayak gitu? Ketika udah deal, udah selesai. Ketika Anda mengerjakannya, Anda harus punya ketulusan. Kerjakan supaya orang bisa melihat kasih Kristus melalui hidup saudara. Orang nih, ketemu sama kita nih. Kalau bisa ingat Tuhan saudara. Orang ketemu sama saudara dan saya. Waduh ya. Kalau ada orang ngomong sama saya gini. Waduh Pak, aku ngeliat Pak Kris nih. Aku ingat Tuhan Pak, saya harus bertobat. Lu puji Tuhan. Iya toh? Gak usah ngomong apa-apa kan. Tapi kalau dia lihat Tuhan belum tentu ingat saya. Ya udah. Yang penting ingat Tuhan. Tapi kadang-kadang kita taruh cara berpikir kita dengan cara yang salah. Kalau kita kerja untuk uang, ya mohon maaf. Yang berlaku adalah seperti yang tertulis dalam firman Tuhan yang terjadi pada ular, debu dan tanah yang akan menjadi makananmu. Kalau debu dan tanah jadi makanannya, akhirnya apa? Dari keringatnya dia bisa makan. Gini ya, kan Tuhan ngomong sama Adam, itu sebenarnya ngomong sama tanah. Dengan berpeluh kamu bisa menghasilkan dan seterusnya. Lebih parah lagi apa? Ular. Debu dan tanah yang akan jadi makananmu. Sekarang saya mau nanya nih. Dalam firman Tuhan, kata bergaul dengan Tuhan.
itu diucapkan beberapa kali. Ada kepada Henok, Nuh, itu bergaul dengan Tuhan. Anda cari bahasa aslinya mereka tuh berjalan bersama dengan Tuhan, halaka. Tandanya kenapa? Kenapa sih kata bergaul tuh bukan dengan bahasa Hebrew tuh bukan dengan bahasa, oh mereka yang sering ngobrol dengan Tuhan. Bukan, tapi berjalan dengan Tuhan, halaka. Karena harus melibatkan kaki. Dan itu tanda waktu ular diambil kakinya. Di situ perkenanannya kan diputus. Sehingga ular berjalan dengan perutnya. Nah sekarang tanya sama diri kita, aku ini berjalan dengan kaki atau dengan perut, kan gitu. Kalau kita berjalan dengan kaki, artinya apa yang kita kerjakan buat Tuhan. Apa yang kita kerjakan, kita mau kerjakan terbaik buat Tuhan. Melibatkan Tuhan dalam segala hal. Kita berjalan dengan Tuhan. Tapi kalau kita tidak berjalan dengan Tuhan, berjalan dengan perut. Hati-hati, debu dan tanah menjadi makanannya. Akhirnya berulang lagi. Kekonyolan demi kekonyolan terjadi. Saudara, saya mau ingatkan sekali lagi. Di masa-masa pemisahan, pastikan saudara dan saya punya pertumbuhan. Udah itu aja dulu. Kalau saya bicara tentang kualitas, nanti stres semuanya saudara. Kita pakai bahasa yang lebih menenangkan. Pastikan Anda dan saya bertumbuh. Tandanya apa kalau Anda dan saya bertumbuh? Kalau misalnya ada mesin waktu, Anda bertemu dengan diri Anda minggu lalu, udah beda tuh. Bisa debat tuh nanti. Kalau saya dulu mikirnya gini Pak, sampai selama-lamanya kayak gini. Nah itu masalah itu. Tuhan Yesus tidak berubah. Saya juga tidak berubah. Mateng saudara. Dalam hidup kita harus terjadi pertumbuhan. Perubahan paradigma. Hari demi hari. Selalu berubah. Itulah kenapa di awal-awal kelas ini. Dulu kalau Anda masih ingat. Kita membahas bagaimana untuk saudara dan saya berani bertanya. Berani berperkara, tanya, nggak ngerti, tanya. Dan bagaimana menyusun pertanyaan. Lalu sempat saya kasih himbauan kepada saudara-saudara, ayo minimal seminggu sekali atau sebulan sekali munculkan pertanyaan. Bukan pertanyaan gini ya, kenapa kalau kena matahari kulitku tambah hitam ya? Bukan itu pertanyaan. Melahirkan pertanyaan yang menumbuhkan adalah, Anda kalau misalnya melahirkan pertanyaan, Anda tahu betul jawaban dari pertanyaan itu akan mengubah cara Anda berpikir, cara Anda melangkah, cara Anda melihat, cara Anda membuat keputusan. Lahirkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kalau bisa, wah Pak tiap hari Pak muncul Pak pertanyaannya, bagus. Nanti kita ngobrol. Oh ya, saya sangat senang. Pengetahuan. Hikmat dari Tuhan. Tidak langsung turun itu mendadak. Kok aku mendadak tahu ya. Jarak bumi dari matahari adalah. Bukan kayak gitu. Hikmat dari Tuhan itu sering kali. Itu melalui didikan. Didikan itu apa? Pengalaman saudara dan saya. Day by day. Kedua. Melalui apa? Pewahyuan. Tapi sering kali pewahyuan itu muncul dari pertanyaan demi pertanyaan. Dan ketika Anda bergumul dengan Tuhan, nanti Tuhan akan jelaskan satu demi satu. Amin. Saya rangkum semuanya ya. Yang pertama, kalau misalnya bicara tentang bagaimana tentang pertumbuhan iman dan lain sebagainya, pastikan saudara dan saya punya wadah yang tepat. Saya suka dengan istilahnya Pak Agung, dia tidak bicara tentang seberapa besar berkat yang Anda terima, enggak. Tapi seberapa besar berkat yang Tuhan berikan yang bisa Anda tangkap. Nanti baca di dalam Yakobus. Bahkan hikmat itu ya dikasih sama Tuhan. Cuma permasalahannya kita belum tentu bisa terima. Gimana supaya kita bisa terima? Tadi saya sudah bahas sedikit. Lokomotif harus siap. Parit harus siap. Parit harus siap. Lokomotif harus siap. Lokomotif itu apa saja Pak? Skill. Pengetahuan Anda.
Bagaimana Anda profesional dalam mengerjakan hal itu. Bagaimana kemampuan kita untuk bersosial. Bersosial itu bukan berderma dan lain sebagainya. Tapi bagaimana Anda punya fungsi sosial yang sehat. Ketika Anda di mana Anda bisa, apa istilahnya, bisa komunikasi, bergaul. Dan Anda membawa pengaruh. Ingat kita garam dan terang. Parit itu berbicara tentang koneksi. Lumbung harus disiapkan. Skill untuk memanage keuangan. Lu itu perlu nggak Pak? Perlu. Itulah kenapa sebenarnya gini, kalau Anda melihat ya dalam firman Tuhan. Berkat yang dari Tuhan itu tetap harus kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhan. Tetap harus dipertanggungjawabkan. Artinya kita nggak boleh serampangan seakan-akan itu punya kita. Kemarin saya sharing hari Sabtu. Apakah Anda begitu yakin apa yang di tangan Anda itu punya Anda? Saya ulangi pertanyaannya. Apakah Anda yakin apa yang Anda pegang di tangan Anda itu punya Anda? Sedangkan tangan Anda pun itu adalah pemberian. Beberapa gini kok rada susah gitu pernyataan saya. Oke, saya ulangi. Apakah Anda yakin apa yang Anda pegang itu punya Anda, sedangkan tangan Anda ini cuma pemberian dari Tuhan? Ini kita dewasa semua kan? Mohon maaf ya. Sampai dari janin kecil sampai kelahiran, yang pertama kali diperiksa sama dokter apa? Tangannya 2, nggak lebih, ya toh? Ya toh? Kakinya 2, nggak lebih. Jarinya ada 5, dicek satu-satu. Karena apa? Ibu yang mengandung itu anak bisa, aku mau buat kali ini jarinya 8, bisa? Nggak bisa. Aku mau buat yang di dalam perut ini hidungnya kayak gini, matanya kayak gini, bisa nggak? Nggak bisa. Anda lihat tangan Anda, ini pemberian. Apalagi apa yang Anda raih. Itu anugerah. Kadang-kadang kita terlalu posesif dengan apa yang kita punya. Sedangkan itu adalah pemberian Tuhan. Belajar memanage berkat yang Tuhan berikan dalam hidup Anda. Pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Ada bagian dari hidup kita untuk masuk dalam kegerakan. Lakukan. Ada bagian dari hidup kita untuk ini sebagai benih, sebagai apa? Pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Suatu saat kita akan bahas tentang finance, tentang keuangan. Dan bagaimana tanggung jawab keuangan kita di hadapan Tuhan. One day kita akan bahas itu. Tapi saya harap hari ini kita ngerti tentang level iman, itu yang pertama. Kedua kita bicara tentang ini masa pemisahan. Pastikan kita termasuk golongan yang dipisahkan yang benar. Bukan yang dibuang. Itu kualitas minimalnya seperti apa Pak? Saya nggak bicara tentang kualitas minimal. Minimal sikap hati Anda mau untuk bertumbuh. Ada orang-orang yang tidak bisa bertumbuh karena apinya mati di sini. Kalau api itu ada, jaga. Mahal itu saudara. Anda haus dengan kebenaran firman Tuhan itu mahalnya bukan main. Pelihara itu. Api itu. Kalau nggak ada bahan bakarnya lama-lama mati saudara. Artinya harus makan terus. Makan terus. Makan terus. Anda haus dan lapar akan Tuhan. Tandanya apa? Ada api dalam hidup Anda. Artinya apa? Anda mau dengar pewahyuan kayak gimana pun. Never enough. Nggak pernah kenyang saudara. Anda akan semakin pengen lagi. Semakin pengen lagi. Semakin pengen lagi. Amin saudara. Oke. Saya lihat jam dulu saudara. Jam 8 kurang. Jam 8 pas. Bentar dulu. Saya tanya dulu sama Pak Sony. Ya, kita doa dulu atau buka pertanyaan Pak? Atau doa dulu ya. Closing. Oke, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan setiap segala sesuatu yang Kau limpahkan hari ini. Hikmat yang daripadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada
yang kerdil, tidak ada yang mati, tidak ada yang kering. Dalam nama Tuhan Yesus, semua masuk dalam hidup kami dan boleh jadi gading dalam hidup kami. Kami boleh menjalani bersama dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya jadi dalam nama Yesus. Amin, amin. Oke, saya kembalikan ke Pak Sony.